Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan bercerita tentang awal mula saya masuk sebagai pegawai Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Di awal tahun 2009 saya masuk di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Oleh manajemen Balai Diklat Keagamaan Surabaya, saya ditugaskan di Koperasi Balai Sejahtera, yakni milik Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Di situ saya bertugas kurang lebih 2 tahun, dari 2009 insya Allah sampai 2011. Sudah banyak yang saya lalui, juga banyak pengalaman, juga banyak pelajaran yang bisa saya ambil ketika saya bertugas di Koperasi Balai Sejahtera. Di antaranya ada untuk sebagai pelayanan toko, juga ada fotokopi, juga ada unit laundry untuk melayani kebutuhan peserta pelatihan yang berada di kampus Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Berikutnya, setelah dari petugas koperasi Balai Diklat Keagamaan Surabaya atau Balai Sejahtera, oleh pimpinan Balai Diklat Keagamaan Surabaya, saya ditugaskan di perpustakaan Balai Diklat yang berlokasi di Gedung I yang bersebelahan dengan Musola Al-Hikmah Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Selama 1 tahun saya bertugas di perpustakaan Balai Diklat Keagamaan Surabaya, saya banyak belajar banyak hal berkaitan dengan sirkulasi atau pelayanan yang ada di perpustakaan. Kemudian di sebelah perpustakaan ada musola yang setiap harinya juga harus saya tangani karena sudah menjadi tanggung jawab tugas yang sudah diberikan oleh pimpinan. Selama kurang lebih 1 tahun di perpustakaan, juga merangkap tugas di Musola Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Berikutnya saya ditugaskan untuk menjadi asisten pribadi Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Tepatnya di awal 2013, di situ saya pertama kali menjadi asisten pribadi Bapak Kepala Balai, yang sebelumnya tugas tersebut dirangkap atau dilaksanakan oleh driver. Di samping tugas-tugas sebagai asisten pribadi Kepala Balai Diklat, di situ ada tugas tambahan, yakni untuk melayani membuat minuman untuk pegawai Balai Diklat yang berada di lantai 1. Setiap pagi saya biasa membuat teh, juga menyapu halaman yang berada di lokasi depan gedung A juga gedung B. Selain bertugas sebagai asisten pribadi Kepala Balai, berikutnya pada tahun 2019 saya dilibatkan sebagai panitia pelatihan yang berada di kampus Balai Diklat Keagamaan Surabaya atau pelatihan jenis reguler. Karena pertama kalinya sebagai panitia pelatihan, sehingga masih banyak hal yang belum saya ketahui atau belum saya pahami. Di situ saya banyak tanya kepada kawan-kawan yang sudah lama menjadi panitia, sehingga banyak hal-hal baru yang harus saya pelajari. Dengan dukungan dari banyak pihak, baik dari pimpinan ataupun kawan-kawan panitia yang sudah senior, sehingga lambat laun saya bisa menjadi panitia. Walaupun masih banyak kekurangan, menjadi panitia di Balai Diklat Keagamaan Surabaya memang tidak mudah, karena di situ banyak jenis pelatihan yang dilaksanakan di Balai Diklat, baik itu pelatihan teknis ataupun pelatihan administrasi, yang tentunya semua itu harus dikuasai oleh pegawai Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Dengan berjalannya waktu, di samping sebagai panitia pelatihan, saya juga ditugaskan oleh pimpinan, yakni sebagai pengantar tamu atau penjemput tamu yang menjadi stakeholder Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Setelah hampir lebih 10 tahun, mulai awal saya bertugas di koperasi, berikut bertugas ganti di perpustakaan, kemudian sebagai asisten pribadi Kepala Balai Diklat, banyak saya lalui pengalaman-pengalaman yang bisa menjadi pelajaran saya,
baik itu dari melayani tamu. Banyak pelajaran yang dapat saya ambil dari sekian banyak tamu ataupun stakeholder yang berkunjung ke Balai Diklat, baik itu dalam rangka pelatihan ataupun dalam kepentingan-kepentingan lain dengan Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Hingga pada suatu waktu ada informasi dari kawan-kawan kepegawaian bahwasanya ada pemutakhiran data untuk tenaga honorer. Akhirnya dari seluruh kawan-kawan honorer oleh bagian kepegawaian disuruh untuk mengumpulkan data dalam rangka melengkapi data-data yang sudah ada di Balai Diklat Keagamaan Surabaya, khususnya untuk tenaga honorer yang ada di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Setelah pendataan atau pemutakhiran data honorer, khususnya di Balai Diklat Keagamaan Surabaya, ada informasi untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Setelah mendapatkan informasi dari kawan-kawan kepegawaian, ada formasi internal yang ada di Balai Diklat. Kemudian saya menanyakan kebutuhan-kebutuhan berkas yang dibutuhkan untuk seleksi P3K tersebut. Setelah berkas-berkas saya lengkapi, di situ saya didampingi oleh tim-tim kepegawaian juga, beserta kawan-kawan lainnya, melengkapi kebutuhan-kebutuhan, kemudian mengikuti seleksi. Untuk persiapan sebelum seleksi, setiap hari saya belajar sebelum tidur sampai malam, mencari bahan-bahan yang mungkin bisa untuk saya siapkan sebelum menjalani seleksi atau tes. Setiap pagi setelah sholat subuh, saya juga berusaha untuk mencari referensi-referensi yang bisa saya tambahkan untuk persiapan menjalani seleksi P3K. Hingga pada saatnya seleksi sudah kami laksanakan. Berikut sambil menunggu pengumuman dari pihak kepegawaian, saya banyak berdoa setiap hari, setiap waktu saya minta kepada Allah SWT. Akhirnya pengumuman itu pun tiba dan saya dinyatakan tidak lolos untuk seleksi pada kesempatan itu. Padahal kesempatan itu menurut saya adalah kesempatan emas, karena formasi tersebut ada di internal Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Sedih, bisa dikatakan sedih, setelah kegagalan seleksi ketika itu, saya tetap berusaha untuk belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah lalu. Akhirnya dengan berjalannya waktu, di tahun 2024, informasi dari kawan-kawan kepegawaian dibuka lagi untuk formasi P3K di internal Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Dengan semangat baru akan informasi tersebut, akhirnya saya berkoordinasi dengan kawan-kawan kepegawaian, juga tentunya dengan pimpinan Balai Diklat Keagamaan Surabaya, yang selama ini sudah memberikan dukungan, juga informasi-informasi, sehingga kami bisa menyiapkan untuk seleksi P3K di tahun 2024. Karena formasi di internal Balai Diklat ini adalah formasi khusus, sehingga saya bisa menyiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K di tahun 2024. Terlebih lagi, formasi P3K ini adalah formasi khusus yang ada di internal Balai Diklat Keagamaan Surabaya, sehingga saya lebih percaya diri untuk bisa lulus dalam seleksi ini. Setelah dengan persiapan yang matang, akhirnya saya bersiap untuk mengikuti seleksi pada tahun 2024. Akhirnya tiba waktunya saya untuk melaksanakan seleksi P3K yang dilaksanakan di Geraha Unesa, Surabaya. Setelah selesai melaksanakan ujian CAT, berlanjut ada ujian SKTT, yakni tentang moderasi beragama, yang dilaksanakan berselang setelahnya. Kemudian diumumkan bahwasanya
saya dinyatakan lulus. Di situ tidak bisa saya menyembunyikan kebahagiaan saya, yang mana atas kerja keras saya juga didukung oleh kawan-kawan di sekitar saya, utamanya para pimpinan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya yang selama ini selalu mensupport, juga doa-doa dari seluruh elemen yang ada di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Buat teman-teman honorer yang mungkin belum lulus, tetap semangat, berdoa, minta kepada Allah SWT, semoga di kemudian hari ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah Indonesia yang bisa menjadi titik balik dari semua ini, yakni kebijakan tersebut menjadi kenyataan yang baik untuk kawan-kawan honorer yang belum lulus. Dulu saya honorer dan saya buktikan bahwa dengan kerja keras, kejujuran, juga kesetiaan pada tugas akan membawa kita kepada kebaikan dan keindahan. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Berikut tentunya kepada yang terhormat Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Bapak Dr. Haji Japar MPD, yang sudah mendukung kami, membina kami, dan mengarahkan kami sehingga saya bisa mencapai di titik ini. Berikutnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kasubag TU, Bapak Dr. Haji Muslimin MM, yang selalu mengingatkan saya untuk belajar dan menambah wawasan supaya saya bisa lebih maju. Juga kepada kawan-kawan kepegawaian, teman-teman seperjuangan saya, juga seluruh pegawai Balai Diklat Keagamaan Surabaya yang sudah memberikan dukungan dan doanya. Semoga kisah saya bisa menjadi motivasi, juga tetap semangat teman-teman, karena kesuksesan itu akan tiba pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.